Fix Iler dibantu wasit. Catatan kalau mereka rebut Scudetto, jangan lupa match ini. Semoga aja Napoli yang juara. Menang kok penalti. Gosok voucher si ular kadut. Gak masuk diulang-ulang sampai masuk. Hahaha, berapa bayar? Menang karena dikasih wasit penalti. Betapa bahagia. Halo Sobat Mumin, apa kabar? Aku seneng banget. Gila. Itu, tapi sebelum masuk ke inti persoalan, sebelum kita membahas kemenangan Inter yang bikin senam jantung, ini harus dibahas dulu ini masalah voucher penalti ini. Harus dibahas. Enak aja kok bisa-bisanya ngatain kita nyogok wasit. Hello, kita semua tahu siapa tim di Serie A yang punya riwayat nyogok wasit. Nggak usah disebut lah ya, nanti ada yang tersinggung. Pertama, nah dari yang sudah aku tampilin itu kan banyak banget yang komentar, wah penalti kontroversial. Apanya yang kontroversial bro? Kalau lihat di siaran ulang itu jelas-jelas kakinya si Dumdum itu diinjak ini. Aku liatin fotonya ini sudah jelas banget. Tuh. Diinjak itu apanya? Apanya yang kontroversial? Mau bilang itu pelanggaran di luar kotak? Itu jelas-jelas bro, kotaknya kelihatan. Itu kakinya diinjak dan itu ada VAR. Jadi ya kita sebagai tim Inter, sebagai fans Inter, kita harus bersyukur sekarang udah ada VAR. Karena kalau nggak ada VAR, kejadian-kejadian kayak gini itu pasti lewat. Sudah sering kejadian, secara histori itu sudah sering terbukti. Nah kemudian soal penalti yang diulang, bro, tolong. Jangan baru keputusan wasit itu merugikan Juventus, itu dibilang kontroversi, dibilang sogok. No bro, ini lihat, ini sudah kelihatan banget di sini aku bikinin screenshotnya ini. Ini sebelum bola ditendang, De Ligt sudah ada di kotak penalti. Dan itu aturannya sudah jelas, semua orang yang bisa main bola itu sudah tahu. Sebelum bola disepak, sebelum bola bergerak dari titik putih itu, pemain nggak boleh masuk ke kotak penalti. Jadi kalau seperti ini kejadiannya ya memang wajar itu diharuskan mengulang penalti. Dan itu bukan manajemen Inter yang bikin aturan kayak gitu. Itu sudah dari zaman Donat belum bolong udah kayak gitu aturannya. Hello, kontroversial apanya bro? Lagi pula itu kalau penalti nggak diulang, itu harusnya ya udah gol untuk Inter karena itu on goal. Ini lihat Calhanoglu dikeroyok 3 pemain Juventus, mereka saling tackle sesama pemain sendiri, saling tackle dan hasilnya bola masuk ke gawang Juventus. Ya udah, itu bahkan kalau penalti diulang itu kan ada kesempatan penaltinya nggak masuk. Itu harusnya udah langsung masuk karena on goal. Jadi gimana? Kontroversial apanya Pak? Hello, itu tolong otak dipakai. Wih ini gila, aku jadi agak emosi nih kan. Karena awalnya menang banget tapi baca komen-komen itu ya lumayan panas juga kan. Oke, sekarang kita bahas jalannya pertandingan ya. Kita bikin konten yang ini, yang apa namanya, yang proper sekarang. Jangan ngomel-ngomel. Ini terus terang, aku sebagai fans Inter mengakui bahwa memang permainan kita jelek. Bukan sekedar jelek, malah jelek banget. Oke. Tapi ya gimana? Walaupun main jelek, tapi kalau kita menang, syukurnya kita tetap dapat 3 punti. Dapat 3 poin. Ya percuma juga kan kalau main cantik, nyerang terus-terusan tapi gagal menang, nggak dapat poin kan. Jadi di satu sisi kita harus mengakui bahwa Juventus memang bermain lebih bagus tadi pagi. Tapi hasil poin ditentukan bukan oleh siapa yang mainnya lebih bagus, tapi siapa yang ngegol lebih banyak. Dan secara jelas kita memang mengegol lebih banyak, yaitu 1-0. Gila, aku udah kayak orang gila ini bro. Karena happy banget. Wih gila, kalau kalian yang nonton aku live kemarin, tadi pagi,
nonton bareng itu, wih gila, senam jantung nontonnya Pak, wih gila. Jadi jantung itu dalam badan udah kayak 1, 2, 3, jogging lagi. Gila. Wih, ini tumben loh aku ngeliat Inter digempur habis-habisan. Karena biasanya kita kan timnya tim yang bermain menyerang. Biasanya selalu Inter yang bermain menyerang. Selalu Inter yang menggempur habis-habisan. Ini, waduh. Dan hebatnya, Inter itu tidak pernah menang di kandang Juve sejak tahun 2012 loh. Itu sudah hampir 10 tahun yang lalu. Gila bener, ini jadi yang kemarin teriak-teriak Inzaghi out, ini banyak sekali rekor yang dipecahkan oleh Inzaghi. Pertama dia sudah kasih juara Supercoppa, pertama kalinya juga lolos dari 16 besar itu, dan pertama kali kita jadi tim pertama yang mengalahkan Liverpool di Anfield, dan itu dengan 10 pemain. Jadi tolong yang ngomong Inzaghi out itu tolong besok ke dokter dulu, periksakan, mungkin otaknya ada kerusakan. Bercanda bro, jangan marah. Masih muda kok marah-marah. Jadi syukurnya ini ada hukum karma. Karena walaupun Inter mainnya jelek, tapi Dumfries punya tabungan karma dari pertandingan sebelumnya lawan Juve, yang mana dia ngelanggar si Cuadrado, masih ingat gak itu? Dan sekarang jadinya dia yang kena langgar. Untungnya bukan Cuadrado yang ngelanggar, tapi si Morata kan. Tapi at least kita dapat dapat penalti dan dapat menang. Karena terus terang aja kemarin, aduh, sorry to say, 2 striker Inter itu dua-duanya barengan mainnya jelek. Jadi ya ini bukan kita kayak ngebully, nggak, kita memberi penilaian yang objektif aja ya. Kalau kalian misalnya tidak setuju silahkan komen, nggak apa, kita diskusi aja. Nah, catatan khusus Brozovic. Brozo kelihatan banget dia benar-benar penentu di lapangan tengah. Kemarin itu Barella mainnya kurang bagus, terutama di babak pertama. Tapi di babak kedua dia bangkit kayak diesel, dia lama panasnya. Kalau kalian yang kemarin nonton bareng, wih gila gimana Barella ngedribble ngelewati 4 pemain itu sampai jatuh bangun itu. Tapi sayang di babak kedua, di babak pertama memang Barella agak mati kutu. Kok Barella. Kemudian Hakan Calhanoglu cukup bagus menurutku. Walaupun tidak sebagus biasanya, tapi ya memang bintang lapangan tengah kita itu Brozo kemarin. Walaupun, nah ini karena mungkin dia baru habis cedera ya, tidak sespektakuler biasanya. Kan beberapa kali si Brozo kehilangan bola. Biasanya Brozo itu hampir tidak pernah kehilangan bola loh. Kemarin tuh ada berapa ya? 3 kali kalau tidak salah. Brozovic kehilangan bola yang kepleset, kemudian aduh. Ya, satu-satunya gelandang yang mainnya lebih bagus dari Brozo adalah, ayo siapa? Rabiot. Gila, Rabiot ini mainnya keren banget. Kagum aku ngeliat Rabiot. Itu Barella mainnya jelek tuh gara-gara kalah duel terus sama si Rabiot. Gila, padahal bodinya kan besar, tapi kelincahannya dia duel hampir selalu menang. Kemudian ketika dia dapat bola, passing-passingnya hampir selalu berhasil. Angkat topi aku untuk Rabiot. Kemarin aku lihat 2 pemain Juve yang benar-benar bagus mainnya itu Rabiot dan Cuadrado. Gila bener. Cuadrado ini juga yang bikin Perisic mati kutu bro. Karena kan berapa kali aku komplain kan, kenapa ini Perisic kok nggak ada ininya, nggak ada tajinya pas nyerang. Ya karena si Cuadrado benar-benar mengobrak-abrik sisi kiri pertahanan kita. Jadi Perisic ragu-ragu, dia nggak berani maju terlalu ini. Walaupun dia maju, habis maju langsung mundur lagi. Walaupun juga Perisic kemarin mainnya memang, tadi mainnya memang agak di bawah standar. Berapa kali dia bawa bola terlalu gampang dicuri. Yang menurutku lucu, ini di babak kedua, terutama di akhir-akhir babak kedua itu, para pemain Juve itu pada ngemis-ngemis minta penalti loh. Yang terutama yang De Ligt itu loh, yang kena kayak sentuhan kasih sayang dari Darmian, tapi laganya tuh kayak kena tabok gitu. Sayang aktingnya itu kurang natural, jadi kurang kelas Oscar, makanya nggak di ini sama wasit, nggak digubris sama wasit. Nggak, bukan gitu, itu bercanda. Maksudnya sekarang gini, sekarang itu sudah ada VAR, jadi udah hampir nggak ada gunanya diving, karena pasti akan ketahuan. Apalagi dengan acting yang kelasnya sinetron religi Indosiar itu ya nggak mungkin dapat penalti kan. Oke, langsung sebelum kita masuk ke rating pemain, aku mau membacakan beberapa berita yang menarik ini.
Yang pertama, Max Allegri dengan kekalahan Juventus kemarin dia bilang sudah goodbye Scudetto. For us, Inter favorites to win now. Jadi menurut Max Allegri, kayaknya dia udah nggak bisa, udah nggak mungkin dapat Scudetto. Dan dia bilang Inter favorit untuk Scudetto. Ya sebagai Interisti aku seneng sih dijagokan, tapi kalau aku menurutku tidak ada favorit di antara tiga ini. Milan, Inter, dan Napoli nggak ada favorit. Apalagi kita selisih 6 poin dengan Milan. Walaupun kita masih punya tabungan satu pertandingan, tapi jangan lupa form kita sedang merayap. Jadi kalau misalnya kita kalah ya udah, dan dengan form kita yang seperti ini ya jadi nggak jaminan juga kita pasti menang. Walaupun kita lihat posisi Bolonya itu kan di bawah. Nah, ya aku kurang sependapat sih. Menurutku tidak ada favorit di antara tiga ini. Menurut kalian gimana nih? Apa menurut kalian Inter favorit, apa Milan favorit? Awas berani bilang Milan favorit, nggak boleh. Kemudian Alessandro Bastoni, dia bilang winning away against Juventus is never easy. Jangankan away, menang di kandang pun lawan Juventus nggak pernah gampang. Oh, dia juga bilang gini, they really gave us a hard time. Jadi benar-benar menyulitkan kami. Jadi unlike other games where we suffered less, jadi tidak seperti game-game lain di mana kami tidak separah ini menderitanya. Tapi pada pertandingan lawan Juve ini memang Inter memang dibuat menderita banget. Ya memang harus diakui lah, kita adalah unsur keberuntungan. Karena kalau lihat ininya, lihat apa statistik pertandingan, itu tembakan Juventus 22, sedangkan tembakan Inter cuma 5. Shot on target Juventus itu 5. Inter cuma 1. Jadi Handanovic membuat 5 penyelamatan. Ini Handanovic menurutku tampil bagus, walaupun ada beberapa momen dia agak kayak ragu-ragu gitu loh mengambil keputusan apakah mau menghalau bola atau menunggu. Itu aja sih agak kurangnya. Tapi secara overall menurutku Handanovic tampil bagus. Kemudian jumlah umpannya gila, Juventus 493. Sedangkan Inter 436. Biasanya kita sama-sama tahu Inter itu rajanya umpan kan. Biasanya selalu jumlah umpan kita itu di atas, tapi memang kemarin. Nah, kemudian kita lihat rating pemain ya. Gila, kalau di Juventus ini yang dapat nilai gede itu adalah Rabiot dan Matthijs de Ligt. Dapat 7. Kalau menurutku antara de Ligt dan Chiellini kayaknya bagusan Chiellini sih. Cuma ya mirip-mirip lah. Kemarin tuh Zeko benar-benar dibikin nggak bisa berkutik loh sama Chiellini. Berapa kali aku bilang ini pemain tua tapi aduh tenaganya nggak habis-habis. Kemudian Rabiot sudah aku bahas, lapangan tengah Juventus memang top di Rabiot. Tapi aku lihat beberapa komentar, Rabiot tuh justru biasanya penampilannya tidak konsisten, nggak seperti Brozo yang konsisten selalu bagus kan. Kalau Rabiot ini kemarin tumben katanya bagus banget main. Dan itu aja sih yang menarik dari Juventus. Oh ya, si ini juga ini Morata juga menurutku tampil bagus sekali. Bola dia sangat susah direbut. Nah, kemudian kita lihat Inter. Samir Handanovic dapat 6. Kalau aku udah kasih 6,5 lah. Ambrosio 6,5 bagus menurutku. Ambrosio untung bagus. Untung nggak Ranocchia yang dimainin kan. Dia bisa mematikan pergerakan Morata, dan ketika Morata diganti dengan Kane juga dia berhasil mematikan Kane. Betul, menurutku bagus. Tapi tetap di antara tiga itu Ambrosio, Alessandro Bastoni, Skriniar menurutku yang paling bagus mainnya Skriniar. Kayaknya kalian pasti setuju nih. Si Vlahovic dikantongin sama Skriniar bro. Cuma sekali aja. Ingat nggak, sekali aja kalah si Skriniar pas si Vlahovic balik badan trapping itu. Gila, untung tembakannya melenceng kan. Kalau itu gol, aduh malu bener Skriniar. Cuma itu aja aku lihat Skriniar kalah duel. Tapi selebihnya Skriniar benar-benar the wall-nya Inter Milan. Gimana, setuju nggak? Kalau Bastoni bagus menurutku, mungkin kayaknya bagusan Bastoni daripada Di Ambrosio. Dia sangat tenang ketika mendapat bola. Cuma ada beberapa kesalahan. Di sini Bastoni dikasih nilai 5,5. Menurutku secara overall bagusan Bastoni, tapi mungkin karena dia ada beberapa kesalahan itu, terutama ketika dia duel dengan Cuadrado itu sering dipecundangi oleh Cuadrado. Mungkin itu yang bikin Bastoni dapat nilainya lebih sedikit daripada Ambrosio. Kemudian Dumfries dapat 6.
Bukan penampilan terbaik Dumfries, tapi jangan lupa gara-gara dia kita dapat penalti, bro. Dan lagi-lagi Dumfries kayak takut ngasih crossing. Aku yang ingat itu dia cuma satu crossing loh. Satu apa dua sih yang benar-benar aku lihat itu cuma satu crossing, itu pun bisa dihalau. Kemudian Barella dapat 6. Ya, he had a slow start, jadi kayak mesin diesel udah aku bahas. Di babak pertama rumah Barella itu kayak menghilang, ditelan Rabiot istilahnya tepatnya kan. Kemudian Brozo kok 6? No. Kalau menurutku Brozo 7,5. Menurut kalian gimana nih? Walaupun kemarin seperti yang aku bilang, kok kemarin lagi tadi, dia ada beberapa kali kehilangan bola, tapi tetap secara apa ya, gimana dia mendikte lapangan tengah, gimana dia selalu membuat dirinya tersedia. Maksudnya adalah gini, ketika dia kasih umpan ke Handanovic misalnya kan, dia sedang dikawal dua pemain, dia habis ngasih umpan langsung bergerak ke ini, ke arah garis gawang. Jadi memberi kesempatan Handanovic kalau mau dia balikin bola ke Brozo. Karena kalau dia ke sana kan, ke garis gawang, dekat garis gawang kita maksudnya. Kalau pemain Juventus yang dua ini terus ngepres dia sampai ke sana kan ada lubang di sini. Makanya itu dia selalu bergerak. Ini juga makanya kenapa aliran bola Inter itu selalu lewat Brozo. Karena apa? Dia tuh bagus banget penempatan posisinya. Jadi ketika teman-temannya kebingungan itu selalu ada Brozo yang siap menerima bola. Selalu dia ada di posisi yang bagus. Brozo 7,5. Menurut kalian gimana nih? Kayaknya 7,5 ya, masa 6 sih? Masa dikasih nilai sama dengan Hakan dan Barella? Hakan juga 6. Menurutku Hakan 6,5 dapat. Perisic 6. Menurutku Perisic 5,5 karena dia sudah nyerangnya nggak oke, di bertahan juga berkali-kali kalah duel sama Cuadrado. Lautaro Martinez 4,5. Aduh, terus terang aja emang jelek sih mainnya Lautaro Martinez, gila. Tapi kejam loh, masa dikasih 4,5. Zeko juga dikasih 5. Aduh, Zeko kemarin dia kelihatan smart, pergerakannya bagus, tapi dari fisik itu udah kok kayaknya udah ini ya, kayak tua banget. Padahal kan 35 kan dia, dibandingkan Ronaldo jauh banget ya. Matteo Darmian 6. Menurutku Matteo Darmian dia mainnya lebih bagus dari Dumfries, terutama ketika bertahan. Si Gagliardini dan Vidal. Walaupun kemarin dia nggak ada kontribusi yang berarti ketika menyerang, tapi paling tidak dia tidak merusak ritme lapangan tengah kita. Karena biasanya Gagliardini ini ketika dia main, permainan kita jadi rusak. Iya nggak? Tapi kemarin at least dia nggak ngelakuin itu. Dia bisa melebur lah di permainan Inter. Jadi Vidal dan Gagliardini cukup oke. Kemudian Korea. Di sini Korea kok dikasih nilai dikit ya, 5,5. Padahal menurutku ya bagus. Mungkin harusnya dapat 6 walaupun dia gagal mencetak gol, tapi pergerakan dia aku lihat bagus. Kemudian ketika dia pegang bola juga dribblenya bagus, umpannya lumayan. Cuma ya namanya pendapat beda-beda kan. Menurut kalian gimana nih Korea? Kayaknya bagus ya mainnya. Mungkin bisa dikasih kesempatan untuk jadi starter deh. Waduh, gila. Happy banget bro. Aduh, ini hari yang indah. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nyempatin untuk menonton. Yang tadi pagi juga kita live nonton bareng juga. Thank you bro. Nanti kapan-kapan kita live lagi. Terima kasih spesial buat kawan-kawan yang sudah bersedia jadi sponsor. Kalau ada kawan-kawan yang ingin jadi sponsor juga, aku sudah bikin videonya dan itu juga caranya gampang sekali. Itu ada tombol join atau bergabung di setiap videoku, ada di bawahnya itu ada tombol join, tinggal klik aja nanti kelihatan ininya. Oke, sampai di sini dulu konten Ngomin kali ini. Sampai jumpa di konten Ngomin berikutnya. Ciao.